lihat Melkisedek bukannya kendur ya, malah dia berapi-api untuk mau menjatuhkan Presiden Jokowi. Nah makanya banyak netizen ataupun masyarakat yang berkomentar sinis kepada Melkisedek ya, dengan membawa-bawa nama BEM UI. Memang dia ketua BEM, cuman kan itu bukan keputusan hasil rapat dari BEM UI ya. Jadi dia ini terprovokasi dengan si Rizal Ramli kayaknya, karena saya lihat dia akrab ya. Tapi kan udah saya sampaikan ya, ada mekanisme ya untuk pemaksulan presiden itu, menurunkan presiden itu ada undang-undang, ada konstitusi yang mengaturnya. Tidak seenak jidatnya dia mau menjatuhkan presiden kalau nggak dipaksa turun. Akan terjadi kalau tidak turun secara sukarela akan berdarah-darah. Nah ini saya ulangin lagi, itu ucapan yang benar-benar tidak baik ya, sebagai seorang ketua BEM ya, sebagai seorang mahasiswa hukum lagi yang tahu tata negara, kan dia juga belajar ilmu negara. Nah, seperti apa ilmu yang dipelajari? Jadi nggak lagi seperti tahun-tahun berapa puluh tahun lalu itu memaksa presiden harus dengan kekerasan. Toh juga sebentar lagi kan mau ada pilpres, ngapain mesti kita kan tinggal berapa bulan lagi pilpres. Toh secara otomatis kan Pak Jokowi juga akan diganti oleh presiden mendatang. Nah jadi saya pikir pihak kepolisian segeralah meminta keterangannya kepada Melkisedek ya, supaya keterangannya itu apakah memang ada motivasi lain di balik itu atau ada motivasi apa, sehingga tidak menjadikan ini di masyarakat sebagai satu pertanyaan besar. Ada apa kok bisa seorang mahasiswa ingin memaksa presiden turun tidak pada pakai aturan atau tidak melalui konstitusi. Iya, makanya tadi saya bilang ini kan dia terprovokasi ya, sedangkan BEM itu kan bukan hanya ada di UI, di seluruh Indonesia, di seluruh universitas ada berapa ratus atau berapa ribu universitas itu ada BEM-nya, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan dia ketuanya ya. Jadi ketuanya itu bukan hanya satu, ini kan bukan asosiasi, artinya dia mengatasnamakan UI. Nah tapi kan kalau BEM-BEM yang lain kan masih ada ya, belum berkomentar. Nah ini kan baru si Melkisedek pribadi. Nah jadi saya pikir nggak usah terlalu, kita juga nggak usah terlalu resah ya masyarakat ya dengan ucapan itu ya. Cuman memang kita menginginkan ya kepolisian meminta keterangannya, apa ada motivasi lain di belakang ucapannya itu. Nah, itu yang perlu disampaikan ke masyarakat ya, supaya semua tidak bertanya-tanya kok seorang Melkisedek berani meminta presiden turun dari jabatannya atau turun dengan berdarah-darah. Ya itu sih nggak perlu dia minta maaf. Kemarin memang saya suruh minta maaf, tapi kan udah lewat berapa hari. Ya udah, tunggu polisi meriksa aja, itu aja. Nah kita memang juga ingin ya kepada legislatif ya, masyarakat itu mendambakan undang-undang perampasan aset koruptor. Itu penting sekali. Kalau itu yang dijadikan atau dibawa menjadi topik untuk kampanye nanti, saya pikir itu satu momentum seorang capres atau cawapres itu mendengungkan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi akan ditegakkan, dan kita akan menggolkan ya, akan mendesak DPR untuk mensahkan ya undang-undang perampasan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor. Dan koruptor ini juga tidak hanya hartanya yang dirampas, tetapi hukumannya itu diperberat supaya jera. Kan kita udah lihat nih, hampir di semua lini
ya, di semua kedudukan pemerintahan ini pada korupsi, mulai dari bawah, tengah, dan atas. Tidak ada yang tidak korupsi. Nah, di KPK sendiri pun kita udah lihat ada korupsi. Apa kita bilang? Ya, orang yang membesuk dipungli, orang yang dipenjara dipungli. Ya, udah itu juga ada lagi pelecehan seksual terhadap istri dari yang suaminya itu ada di dalam, yang menjadi tersangka korupsi. Nah, ini kan artinya satu lembaga rasuah yang kita banggakan, kita dambakan, kita anggap bersih, mewakili malaikat lah di bumi ini. Tetapi ternyata dalamnya bobrok. Kita baru tahu nih, ternyata di dalam itu bobrok. Ada pungli, ya, ada pungutan liar, ya, ada juga oknum KPK yang melakukan perbuatan tercela. Nah, seperti apa? Artinya kita ini bernegara ini kalau tidak Bapak Presiden tegas, ya kita semua meraba-raba nih mau kemana Republik ini dibawa. Nah, makanya kita tidak sependapat dengan mahasiswa bergerak, ya, tetapi kita juga ingin, ya, itu pembantu presiden itu benar-benar bekerja sesuai dengan amanat apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Nah, yang paling penting itu korupsi itu harus benar-benar diberantas, ya. Kita baru cerita di sisi satu korupsi, belum di sisi lain yang ada narkoba, belum di sisi lain yang lain. Nah, banyak sekali permasalahan negara ini. Tidak hanya Pak Jokowi yang memikirkan, pembantunya itu apa kerjanya. Kasihan Pak Presiden ini kalau hanya beliau sendiri yang ngotot, beliau sendiri yang kelihatannya harus mengingatkan semua, menegur pembantu-pembantunya. Nah, ini kan ada satu sistem yang mampet namanya. Kalau di saluran air itu macet, mampet. Nah, inilah yang memang harus segera, ya, segera memang bisa cair semuanya. Kan ini kita lihat yang sibuk hanya Pak LBP, Pak Mahfud MD. Itu aja yang tiap hari muncul di permukaan, ya. Yang terlihat seolah Pak LBP ini mengambil pekerjaan pembantu presiden yang lain, tapi tidak, karena dialah yang mampu untuk ini ke bawah, ya, untuk mengingatkan juga para pembantu-pembantunya itu untuk bekerja secara serius dan konstitusional gitu. Jangan pat gulipat. Nah, Pak Profesor Mahfud MD pun seperti itu kan. Dia bekerja keras sampai juga ada reformasi hukum. Semua direformasi, harus reformasi. Nah, jadi kita lihat ini kalau negara ini memang lengah, semua pasti pada berteriak. Semua pasti pada selalu menyalahkan Pak Jokowi. Padahal beliau sudah menunjukkan kinerjanya, ya, udah menunjukkan kemampuannya. Nah, yang lain-lain ini sibuk semua. Saya perhatikan juga terakhir ini mau pilpres, ya, semua sibuk. Kemari, ke sana, kemari, rombongan terus. Nah, akhirnya lupa masyarakat itu kan memang mesti juga dihidupkan, ekonominya diperbaiki. Jadi tidak sibuk dengan persiapan pilpres, sementara Pak Jokowi sibuk membenahi ekonomi kita. Saya sebagai warga negara masyarakat, ya, sebagai praktisi hukum juga, ya, memang miris, ya, melihat di satu sisi mahasiswa yang katanya mewakili BEM UI itu si Melkisedek meminta supaya presiden turun baik-baik, ya, kalau tidak berdarah-darah. Di satu sisi juga ada yang menggerakkan supaya ada people power, ya, kepada lupa diri nih semua nih, ya. Nah, sementara di satu sisi juga para koruptor bagi-bagi duit. Nah, ini yang kita juga lihat mana ini negara ini. Jadi nggak ada yang memang bisa kita jadikan panutan. Kasihan Pak Presiden bekerja sendiri, ya. Cuman di situ yang rajin saya lihat mendampingi itu Pak LBP sama Pak Mahfud, ya. Ini semua sibuk dengan partainya, ya. Sebenarnya partai itu sebenarnya mesti mengayomi juga, tidak hanya
kelompok tertentu ini, seluruh masyarakat diayomi. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang harus negara ini benar-benar berubah. Terutama yang paling baik itulah momentum perampasan aset para koruptor, dan koruptor itu dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu Nusa Kambangan dijadikan tempat para penampung para koruptor. Tidak di Sukamiskin lagi, terlalu dekat, biar seberang pulau. Kalau dia nyebrang kan dia dimakan ikan hiu kan. Nah, jadi biar dia ditaruh di Nusa Kambangan. Ya, semua para koruptor taruh di sana dan dihukum seberat-beratnya. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan para penegak hukum pada sadar, pada waras, ya, supaya negara ini tidak babeliut. Terima kasih.